Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah saya sedang dengan Kiai Yadi Mulyadi. Beliau pendiri pesantren At-Taufik Al-Islami di Kota Tasikmalaya. Kita akan berbincang dengan beliau karena beliau adalah pendiri dari pesantren ini, tentang suka duka mendirikan pesantren dan juga mungkin tantangan-tantangan ke depan, harapan kepada pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi ataupun pusat. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah, hatur nuhun tiasa ditampi. Alhamdulillah sami-sami. Pak Kiai pengen tiasa didongengkeun sejarah mendirikan At-Taufik ini awalnya bagaimana? Iya. Alhamdulillah Kang Haru, terima kasih atas kunjungannya ke pondok kami yang mungkin kami sangat berbahagia sekali dikunjungi Kang Haru dan Bang Rengan, yang mana At-Taufik merupakan bagian lembaga yang tidak bisa lepas daripada pondok pesantren yang sekitarnya. Di Tasikmalaya Kota ada sekitar 300 pondok pesantren dan kami salah satunya Kang Haru. Dan At-Taufik ini berdiri di tahun 2011. Alhamdulillah dengan lahan yang pertama 700 meter dan sekarang sudah 15.000 meter. Alhamdulillah. Dan At-Taufik ini ada dua jenjang pendidikan yang formal. Yang pertama ada yang full day, yang kedua ada yang boarding. Full day artinya sekolah ini dia sekolah dari pagi sampai sore saja. Sore ya? Iya, sampai sore. Nah, jadi kalau yang sekolahnya pagi-pagi sampai sore ini hanya untuk tingkatan SD aja Kang Haru. SD ya? Iya. Tapi kalau untuk yang SMP, SMA dan Mahat Ali namanya, untuk sekolah tingginya, ini sudah sudah berjalan boarding. Jadi dia nginap 24 jam di sini, dibimbing, dipandu dan dibina oleh para kiai yang sudah mukim di pesantren ini. Yang alhamdulillah kami targetnya adalah bahwa yang pertama adalah bagaimana menselaraskan antara apa yang mereka pahami tentang ilmu keislaman dengan aplikasi di lapangan, akhlak sehari-hari. Karena kita memahami bahwa ilmu tanpa akhlak, tanpa aplikasi itu jauh dari ketentuan syariat Islam. Dan alhamdulillah di samping menselaraskan antara apa yang dia pahami tentang etika-etika keislaman dan juga aplikasi di lapangannya, yang kedua juga justru yang terpenting juga mereka memahami ulum syar'i secara umum Kang. Yang pertama memahami Quran dan juga mereka berusaha untuk dihafalkan Quran itu. Dan alhamdulillah beberapa jenjang ke belakang yang sudah alumni di sini tidak sedikit yang sudah menghatamkan hafalannya 30 juz. Alhamdulillah. Yang sekarang sudah di kuliah di Turki, ada yang di Al-Azhar juga, ada di Sudan juga, dan di beberapa perguruan tinggi. Mereka sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz, alhamdulillah. Dan target kami minimal anak SD itu dia selesai di At-Taufik itu dengan 2 juz hafalan Quran. 2 juz. Ya, kalau SMP 3 juz, SMA 5 juz. Nah, jadi kalau perguruan tinggi itu 15 juz minimal. Nah, ketika mereka sudah terkondisi seperti itu, maka insya Allah mudah-mudahan harapan kami, mudah-mudahan mereka keluar dari pondok ini minimal untuk pribadinya bisa teramalkan, yang maksimal buat ke masyarakat dan keluarganya. Itu mungkin Kang. Tunhun. Oke. Di sini teh saya lihat ada istilahnya pesantren modern. Iya. Nah, ini modernnya bagaimana Pak Kiai? Modern itu perbedaannya di Tasikmalaya ada istilah dengan pesantren salafiyah Kang. Ada pesantren modern. Kalau salafiyah ini biasanya mereka serba mandiri, dalam artian dari mulai dia mencuci pakaiannya, dia mulai memasaknya, dia mulai aktivitas pribadinya, semua pribadi kan yang menghandle. Tapi kalau modern itu semua kebutuhan pribadi, dari mulai pakaian dicucikan dengan laundry, masak dimasakin gitu Kang. Pokoknya belajar aja. Belajar aja fokus, kecuali yang pakaian yang dalaman aja untuk kemandirian mereka gitu Kang. Disiapkan untuk jemurannya, untuk segala macamnya. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, biasanya kalau modern tuh dia dikolaborasi dengan pendidikan umum Kang, akademis. Ada yang nyambungnya ke dinas pendidikan, ada yang nyambung ke Kemenagang. Kalau yang sanawiyah aliyah itu biasanya dia ke Kemenag naungannya. Kalau SMP SMA ke dinas pendidikan. Dan kebetulan At-Taufik ini di bawah naungan dinas pendidikan Kang. Dinas pendidikan. Nah, karena SMP SMA. SMP SMA istilahnya ya. Istilah SMP SMA, tapi plus gitu. Bukan diniyah. Bukan diniyah. Kalau diniyah kan dikata SD. SD-nya SD, SMP, SMA. Kalau diniyah, sanawiyah, aliyah itu tingkatan Kemenag semuanya Kang, gitu. Kemari menuju pandemi kumaha pakai libur oke, sempat libur tuh. Santri-santri Kalaresan baru dari mulai Juli
kemarin bisa offline, Kang. Offline itu pun dengan 2 shift prokes ya, Kang. Oh, 2 shift. Prokes yang artian yang harusnya full mereka belajar, waktunya sekarang setengah hari. Yang kedua dibagi 2, yang tadinya mungkin satu kelas 30, 15, 15, Kang. Yang penting pembelajaran bisa tersampaikan kepada mereka gitu, Kang. Tapi juga mereka tidak jenuh di rumah Di gitu, online Kang. ya. Nah, di online gitu, Kang. Karena dampak dari online memang kita banyak orang tua yang mengeluhkan mereka jadi perubahannya sangat drastis sebelum di pesantren. Gitu. Ya. Kami dari pemerintah, Pak Kiai, apakah ada perhatian kepada pesantren, baik pemerintah kota, provinsi ataupun pusat? Memang dulu di zaman-zaman pemerintah gubernur yang dulu untuk provinsi itu perhatian kepada pesantren luar biasa. Adanya bantuan kobong buat asrama, ada juga RKB, Kang. Kalau sekarang miris hampir tidak ada, Kang. Tidak ada. Hampir tidak ada tuh itu. Jadi ini tuh baru ada perhatian waktu zaman Kang Aher aja. Zaman Kang Aher aja. Selama 10 tahun Kang Aher, alhamdulillah kami merasakan sekali bagaimana bantuan ke pesantren itu sangat deras sekali, Kang. Gitu. Ya kami juga merasakan alhamdulillah beberapa bantuan dari Kang Aher gitu. Ya. Dan kami juga dengan teman-teman di pondok pesantren juga merasakan bagaimana mereka mendapatkan bantuan yang sama, Kang, seperti kami gitu. Alhamdulillah, Kang. Tapi sekarang kami belum merasakannya nih. Wallahualam, mudah-mudahan juga ada perubahan insyaallah. Harapan Pak Kiai apa nih kira-kira sama pemerintah provinsi ya? Karena saya kan tugas di DPD provinsi, kira-kira apa pesan untuk pemerintah provinsi, Pak Gubernur mungkin dari Pak Kiai? Ya. Yang pertama mungkin dibuatlah program untuk pesantren yang sifatnya, karena pesantren dengan kondisi yang rata-rata berlatar belakang tidak memiliki basic ekonomi yang kuat, Kang. Jadi mereka rata-rata pesantren membutuhkan bantuan-bantuan sifatnya real di lapangan. Walaupun kami berharap sebetulnya juga dari provinsi bukan hanya bantuan yang sifatnya cash atau bantuan sifatnya fisik, tapi juga ada pemberdayaan-pemberdayaannya, Kang. Pemberdayaan yang sifatnya bagaimana pesantren itu bisa berdaya, bisa mandiri, sehingga dia kesananya tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Kalau udah mandiri, Kang. Tapi kelihatannya agak berat karena kita juga melihat bagaimana pesantren itu kan di daerah itu rata-rata mereka yang santrinya 10 orang sampai ribuan ya pesantren namanya, Kang. Gitu. Seperti gitu. Jadi karena banyaknya pesantren di kota ini, ya kota aja yang 10 kecamatan ada 300-an. Kebayang kalau kabupaten yang mungkin luas 39 kecamatan, lebih besar lagi kan seperti itu. Nah, jadi harapan kami mungkin yang pertama ya bisalah program yang sebelumnya yang akhirnya dilanjutkan untuk pesantren itu, Kang. Juga ditambah juga mungkin ada plusnya, mungkin diberdayakan juga masalah ekonominya, Kang, supaya mereka bisa berdaya, bisa mandiri gitu. Pak Kiai kan yang menginisiasi ya, tadi ada seminar pemberdayaan ekonomi di pesantren. Pak Kiai kira-kira harapan ke depan setelah seminar tadi yang saya kira luar biasa sukses ya, banyak yang hadir. Harapannya apa ke depan, Pak Kiai? Yang pertama mungkin terbukanya mindset mereka, terbukanya pikiran mereka bahwa pesantren itu perlu membangun sektor ekonomi. Karena potensi pesantren untuk membangun sektor ekonomi sangat besar. Saya contohkan misalkan kalau kita ke pasar, kita mesti kan ke pasar itu orang berdagang karena banyak orang yang membeli. Contoh kecil misalnya di pesantren, kalau satu santri di Taufik ada sekitar 700 santri di sini. Kalau kita misalkan dengan 700 orang ngumpul, minimal anak-anak jajan Rp5.000 aja, dengan satu kantin atau 2 kantin, itu omsetnya bisa 3,5 juta, Kang. Satu hari gitu. Sehari. Kalau kita bisa dioptimalkan sektor itunya, ini bisa berdaya semuanya gitu, Kang. Anggap 20 hari. 20 hari kan udah 70 juta. Itu dalam sebulan omset ekonomi pesantren itu, Kang. Nah, makanya dengan seminar ini, ya saya harapan kami bahwa mindset itu berubah. Jadi bukan hanya tadi masalah-masalah yang sifatnya, mohon maaf, yang kecil, tapi bagaimana juga pesantren juga mampu dia mempunyai ikon-ikon yang bisa dipublis keluar dalam sisi ekonomi, Kang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga mungkin Kang Haru mungkin sebagai anggota DPRD dari di provinsi yang menampingi gubernur, ya kami berharap juga ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong kemandirian pesantren di sisi ekonomi ini. Mungkin dari sisi anggaran, di sisi kebijakan-kebijakan yang sifatnya kebijakan perda atau segala macamnya, Kang. Mudah-mudahan ini juga bisa mendorong pesantren semakin tumbuh, Kang. Tenun, Pak Kiai. Jadi tadi juga saya dengar dari peserta mereka berharap tidak berhenti sampai seminar. Iya, betul. Ingin ada pelatihan, ingin ada pendampingan. Betul. Dan saya kira tadi Pak Kiai luar biasa ya, mengundang juga dari sektor
privat ya, ada Ustadz Acep tadi memberikan pengalaman beliau yang memberikan rumah sakit Edelweiss, Iya, dan iya, ada betul. juga Mas Nur Effendi ya, beliau juga CEO dari RZ yang sudah malang melintang di dunia charity. Saya kira tadi begitu antusias ya para peserta. Mudah-mudahan kita bisa tindak lanjuti lagi ke depan. Terima kasih juga sudah mengundang saya ke sini. Kapan-kapan insya Allah kita lanjutkan lagi pakai Insya Allah. programnya. Insya Allah. Terima kasih Kang Haru, terima kasih kunjungannya dan terima kasih segala macam perhatian kepada penuh kami insya Allah. Kiai. Bukan tidak betah Pak Kiai, pengennya mah sampai nginep lagi gitu, cuma ini saya harus ada kegiatan lain di Bandung. Insya Allah dengan waktunya. Salam faktos ke Sadayana di pesantren. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan tepang deh insya Allah. Amin. Semangat tuh Pak Kiai, Semangat. abdi pamit. Penuhan. Assalamualaikum. Salam. Sahabat, alhamdulillah tadi kita sudah dengar masukan-masukan pengalaman Pak Kiai Yadi Mulyadi, pendiri pesantren At-Taufik Al-Islami. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga untuk kita semuanya, khususnya bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Mengatur pamit. Kang, atur Kang. Nggak, nuhun.